Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Akbar, bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga tak lupa saya doakan semoga hadirin semua yang hadir pada kesempatan kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, dan juga rezeki yang kita kumpulkan. Dan juga semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan sampai nanti kita mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan terbaik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Tentu pagi yang bahagia ini kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan di tempat terbaik, yaitu masjidnya Allah, tentu dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang mana 2 kali pertemuan kita telah membahas tentang pemberian harta dari satu orang ke orang lainnya, baik berupa hibah maupun berupa wasiat. Yang intinya kalau hibah jangan salah, kalau wasiat harus tepat. Kalau tidak tepat atau kalau salah, sangat mungkin harta yang dikumpulkan itu tidak menjadi keberkahan, tidak menjadi ketenangan dunia, tapi malah menjadi ujian, baik kepada orang tua yang memberi maupun kepada anak yang menerima. Ini yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Dan kita juga sudah membahas mengenai persamaan perbedaan antara hibah, wasiat, dan juga waris. Makanya judul kita pagi hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai beberapa alasan kenapa kita harus belajar ilmu waris. Tentunya sambil berharap berdoa kepada Allah, semoga bapak-bapak, ibu-ibu ini semuanya duitnya banyak, ya, berkah ya Pak ya. Orang minta duit banyak boleh ya Pak ya? Boleh. Buktinya kalau kita sholat doanya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan semoga diberi rezeki. Meskipun rezeki itu ada beragam, sehat juga rezeki, duit juga rezeki ya Pak ya. Berarti sholat itu minta rezeki, bener nggak? Ya iyalah, orang doanya warzuqni ya Pak ya. Sholat kok minta rezeki, ya nggak apa-apa, orang doanya ada warzuqni gitu ya. Tentunya jangan kita anggap rezeki hanya uang ya Pak ya. Meskipun kalau punya uang berarti rezeki, kalau rezeki berarti disyukuri, kan gitu ya. Oke ya, insya Allah duitnya bapak-bapak di sini banyak ya Pak ya. Kalau enggak ada duit itu insya Allah Pak enggak bingung cara bagi waris ya. Karena enggak ada yang dibagi ya Pak ya. Orang itu rebutan harta Pak, syarat utamanya itu ada harta ya. Kalau enggak ada harta, orang tua meninggal kok punyanya utang, insya Allah anaknya pada diem-dieman ya Pak ya. Diem-diem. Tapi kalau duitnya banyak, orang belum dikuburkan aja
Wah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ya Pak ya. Makanya kita doa kepada Allah itu biar berkah. Kenapa? Usia berkah, rezeki berkah. Ini orang kok Ustadz itu kan sukanya doain berkah ya Pak ya. Karena banyak doang kalau nggak berkah itu ya bisa merepotkan. Ya. Kenapa? Karena banyak juga Pak orang yang dulu ketika mengawali kehidupan itu sama-sama dari nol. Ya, jadi kalau menikah itu ya ada yang dari nol ya gitu ya. Ini kayak orang nikah atau mau beli bensin ya Pak ya. Dari nol ya. Ketika duitnya itu sedikit, kemana-mana naik ojek, kemana-mana naik sepeda motor itu sahdu mesra ya Pak ya. Digandeng kemana-mana. Alhamdulillah. Tapi giliran duitnya banyak, jadi direktur, jadi general manager, itu Pak WA-nya apa? Pah kapan pulang? Ya Pak ya. Kenapa? Karena ternyata sudah seminggu keluar kota. Apalagi ibu-ibunya habis nonton film Layangan Putus, ya Pak ya. Nggak tahu ibu-ibu nonton nggak ya? Saya sih nggak nonton Pak. Alhamdulillah istri saya nggak mau nonton. Kenapa? Nanti jadi cemburuan sama suami ya. Mana HP-nya Pak? Gitu ya. Jangan-jangan minta rekening korannya mana ya Pak ya. Jangan-jangan transfer ke siapa nih gitu kan. Ini karena apa? Ya karena ada duit. Giliran duitnya banyak, rumah itu yang sudah dibangun bagus, itu nggak pernah ditidurin. Tidurnya di hotel, dari hotel ke hotel gitu ya. Besok ke hotel mana lagi nih? Ya orang rumahnya aja bagus banget loh ya Pak ya. Nah, ini tentunya kita minta keberkahan terhadap rezeki biar menjadi ketenangan dunia. Kita tinggalkan kepada anak-anak kita, semoga anak kita nanti kalau kita meninggal dalam keadaan mampu, dalam keadaan kuat akidahnya, kuat ekonominya, kuat ilmunya ya Pak ya. Tentunya juga usia berkah itu penting, makanya kita doakan tidak cuma panjang umur doang ya Pak ya. Kalau orang itu kok panjang umur saja, kalau kita doakan ya panjang umurnya kan. Oke, ini kalau nggak sehat Pak, itu kasihan anak cucunya ya Pak ya. Orang itu ada loh yang ketika sakit itu anak cucunya lama-lama malah suuzon sama bapaknya. Bapak itu dulu dapat ibu itu pakai pelet ya gitu ya. Jangan-jangan punya susuk ya Pak ya. Katanya kalau orang punya susuk itu kan meninggalnya susah. Ini udah lama kok nggak meninggal. Itu malah kadang-kadang jadi kurang baik. Makanya kita berdoa semoga semuanya berkah, termasuk mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian kita, yaitu biar anak kita soleh mendoakan kita di alam barzah. Salah satunya anaknya tidak berantem. Kalau anaknya berantem Pak, saya nggak yakin ada yang mau mendoakan orang tuanya ya Pak ya. Kalau ada orang kok berantem gara-gara rebutan harta orang tuanya, itu yang tidak mendapatkan sesuai keinginannya itu bilang kepada yang lain, tuh bapakmu tuh kemana-mana kan yang dikasih kamu ya Pak ya. Saya kan bukan siapa-siapanya, saya merasa kayak anak pungut saja ya Pak ya. Tuh doain tuh, bodoh amat gitu kan ya Pak ya. Padahal kita ketika meninggal, kalau nggak punya ilmu yang bermanfaat, nggak punya sedekah jariyah, yang kita paling harapkan ya anak yang saleh ya Pak ya. Dan banyak Pak yang datang ke saya itu baik secara langsung maupun secara online bertanya tentang waris. Itu biasanya tidak bertanya tentang bagaimana cara bagi waris, tapi menceritakan kejelekan saudaranya ya Pak ya. Ada orang datang, Pak Ustadz saya mau konsultasi waris. Oh iya silahkan, online aja ya. Oh iya itu Pak. Sebelumnya mohon maaf Pak Ustadz, ini bahasanya bagus Pak. Sebenarnya saya nggak mau hibah Pak Ustadz. Oh iya bagus, nggak boleh hibah itu ya. Tapi Pak Ustadz perlu diketahui ini sebelum ngomong tentang waris. Orang tua saya itu Pak Ustadz dari dulu itu kalau saudara saya itu semuanya dikasih sekolah
bagus ya Pak ya. Rumah itu dikasih yang di Tebet Pak Ustadz. Oh, ini dari dulu ya memang itu jadi apa namanya anak-anak yang diperhatikan. Tapi sayangnya Pak Ustadz itu pengen menguasai harta itu Pak Ustadz. Tapi saya nggak mau ngomongin ya Pak ya. Oh ya udah. Ini kita Pak kadang-kadang itu nggak enaknya gini. Apa namanya pengennya menyelesaikan masalah waris tapi malah dibawa-bawa ngomongin orang lain ya Pak ya. Saat bilang ya enggak, pertanyaan warisnya bagaimana? Enggak, Pak Ustadz harus tahu dulu gitu ya. Ya mau apaan? Emang buat apa taunya gitu ya. Insya Allah di Jamaah Akbar nggak ada yang seperti itu Pak ya. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah gitu ya. Kalau ada ya, ya semoga nggak ketahuan ya Pak ya. Ya lagi-lagi begitu Pak. Saudara sih saudara. Tapi kalau sudah masalah duit ya duit ya Pak ya. Karena duit nggak mengenal saudara gitu kan. Nah ini yang kadang-kadang lagi-lagi saya pernah ceritakan kalau tentang persaudaraan oke, iya sejelek-jelek apapun ya saudara tetap saudara. Tapi kadang-kadang saudara itu agak menjadi jauh karena banyak supporternya ya Pak ya. Oke, makanya sebelum terjadi masalah dalam keluarga dan ilmu ini Pak, ilmu yang disebutkan secara spesifik dalam hadis Nabi termasuk dalam Al-Quran, maka insya Allah kita akan membahasnya dengan sederhana dan semoga bisa difahami. Dan semoga nanti kalau ada pertanyaan juga Bapak bisa bertanya atau mengkonfirmasi ya Pak ya. Dan insya Allah Pak, saya sesuaikan dengan keadaan kita di Indonesia dan keadaan masyarakat pada umumnya, berangkat dari ilmu yang saya pelajari dan pengalaman yang ada ya. Karena kadang-kadang begini, kitab-kitab ilmu faraid yang di dalam kitab itu kadang-kadang tidak spesifik, tidak sesuai persis dengan yang ada di kita. Ya, kita punya sedikit masalah kalau dalam bab faraid atau waris. Yang ada dalam kitab itu biasanya ketika orang sudah ada yang meninggal, punya uang, ahli warisnya udah jelas, baginya bagaimana, itu biasanya begitu. Padahal masalah di Indonesia bukan bagaimana cara membaginya, tapi kita tidak bisa membedakan siapa yang disebut pewaris dulu ya. Kita juga tidak bisa membedakan mana yang disebut harta waris yang akan dibagi waris, dan kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana kerabat yang disebut sebagai ahli waris, mana yang tidak disebut sebagai ahli waris. Masalah paling krusial pertama Pak, membedakan siapa yang disebut pewaris itu kadang-kadang tidak tahu ya. Kadang-kadang bahasa kita atau logika kita disebut pewaris itu selalu orang tua, disebut ahli waris selalu anaknya ya Pak ya. Oke, ini yang kadang-kadang kita harus luruskan. Makanya insya Allah nanti kita akan bahas tentang siapa saja yang disebut waris. Kadang-kadang kita juga tidak bisa membedakan kalau suami atau istri meninggal salah satunya, itu siapa yang disebut pewaris, siapa yang disebut ahli waris ya Pak ya. Oke, padahal disebut pewaris itu orang yang meninggal, mau statusnya jadi anak, jadi bapak, jadi cucu, jadi om, silahkan atur. Tapi kalau bagi waris, melihatnya bukan dari sudut pandang kita orang yang masih hidup, tapi dari sudut pandang orang yang meninggal. Maka disebut bapak, disebut anak, disebut saudara laki-laki, itu melihatnya bukan dari sudut pandang siapa yang bertanya kepada ustadz, tapi sudut pandangnya siapa yang meninggal. Dari situ nanti ditarik, oh anaknya yang meninggal siapa. Oke Pak ya. Tetapi sebelum kita membahas secara detail, saya akan sebutkan beberapa alasan kenapa kita harus belajar ilmu waris ya. Kalau apa namanya ditanya, ya, ini sebuah pertanyaan, kenapa kita harus belajar ilmu waris? Jawabannya pertama, Allah jelaskan langsung. Yang kedua, Nabi perintahkan secara khusus untuk kita belajar.
Yang ketiga, kita dilarang untuk makan harta haram. Yang keempat, ada ancaman kekal di neraka. Yang kelima, langkanya ilmu waris. Yang keenam, sejajar belajar Al-Quran. Yang ketujuh, cegah pecah keluarga. Yang kedelapan, mudah dan sederhana. Yang kesembilan, banyaknya penyimpangan gara-gara tidak tahu ilmu waris. Makanya sebenarnya judulnya itu 9 alasan kenapa kita belajar ilmu waris, ya. Ini jawaban secara singkatnya. Tapi kalau kita bisa turunkan, kita bisa bahas satu persatu. Alasan pertama kenapa kita harus belajar ilmu waris, jawabannya karena ternyata Allah menjelaskan ilmu ini secara langsung di dalam Al-Quran. Oke, kalau kita bisa baca penjelasan tentang bagaimana membagi waris, itu lebih detail daripada bagaimana kita menjalankan sholat. Ya Pak ya, di dalam Al-Quran ketika ada perintah sholat, pertanyaannya apakah dijelaskan bagaimana tata cara sujud? Ada nggak Pak? Nggak ada ya Pak ya, oke ya. Kalau tata cara baca Fatihah itu ada nggak? Nggak ada, paling faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu saja. Oke ya. Tetapi kalau ada orang meninggal, nanti anak laki-lakinya dapat berapa, perempuan anak berapa, anak perempuan dapat berapa, istri kalau suaminya meninggal punya anak, atau kalau nggak punya anak dapat berapa, suami dapat berapa, bapaknya almarhum, ibunya almarhum dapat berapa. Itu dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 14 ya Pak ya. Ini nanti bisa dikonfirmasi, bisa dibaca-baca sendiri, yaitu surat An-Nisa ayat 11 sampai 14 ya. Sampai 14 ini sebagai pedoman awal kita belajar ilmu waris. Di dalam surat An-Nisa ayat 11 dimulai dengan redaksi yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayaini. Yusikum, Allah berwasiat kepada kalian. Jadi wasiatnya itu Pak bukan kepada yang masih hidup, bukan kepada ahli waris, tapi kepada camat-camat. Sini camat semua Pak ya? Calon apa? Mati ya Pak ya? Nggak tahu Bapak udah siap atau belum? Belum Pak Ustadz, cicilan aja belum selesai ya Pak ya. Anak aja baru kuliah semester 2 kok yang mati dulu. Loh kan Bapak udah dapat warning, udah ada sinyal. Titit, sinyalnya apa Pak? Rambutnya mulai ya Pak putih. Itu sinyal atau belum? Belum Pak Ustadz. Sinyalnya apa lagi? Kalau dulu sepedaan 20 kilo Pak, itu belum kerasa. Sekarang baru keluar komplek, pulang-pulang Pak, istirahatnya bisa seharian ya Pak ya. Kalau dulu makan apa saja oke. Kalau sekarang, oh ini kolesterol, oh ini darah tinggi ya Pak ya. Duduk itu ya bersila 1 jam itu bangun-bangun kesemutan ya Pak ya. Itu kira-kira tanda nggak Pak? Tanda ya. Nah, bagi yang menganggap itu tanda. Tapi kalau agak dianggap tanda, oh enggak, ini kan jiwanya tetap muda ya Pak ya. Makanya kalau jiwanya muda, ketemu teman seangkatan yang diomongin nambah istri mulu ya Pak ya. Ini wacana doang ya. Ini bapak-bapak begitu Bu, cuma wacana doang, nggak berani sebenarnya ya Pak ya. Dan biasanya yang berwacana itu nggak berani, yang diem biasanya yang nggak berani juga. Biasanya ada gitu ya, maksudnya ada keinginan gitu kan. Padahal juga sebenarnya nggak kuat-kuat amat kan gitu Pak ya. Ini apa namanya sudah dikasih tanda oleh Allah bahwasanya onderdil kita itu ada masanya. Kalau motor, mobil onderdilnya rusak ya Pak ya, filternya rusak gitu kan, atau fan beltnya rusak, oh gampang, asalkan masih diproduksi bisa beli ya Pak ya.
Kalau manusia kok jantungnya udah mulai rusak. Meskipun sekarang ada Pak ini ya, dioperasi Pak, dikasih jantungnya Pak, babi ya Pak ya. Sudah 10 hari nih sampai hari ini. Meskipun nggak semuanya, ada empat komponen dari 10 komponen itu yang dari babi yang masih hidup katanya ya. Ini aneh-aneh Pak ya, belum ada fikihnya, ini masih dibahas nih ya. Tetapi setidaknya kalau kita sudah merasa sebagai camat, kita sudah mendapatkan warning dari ayat itu. Karena yusikum itu kepada kalian. Kalian itu ya kita ini ya Pak ya, tentang anak kalian. Oh, berarti kalau tentang anak kalian, anaknya nanti jadi ahli waris, yang diberi wasiat itu yang calon meninggal. Makanya ilmu ini Pak, ilmu buat kita bukan untuk membagi kepada orang tua kita, tapi kepada nanti kalau kita meninggal, gitu Pak ya. Karena apa? Ya udah, dulu kita udah sampaikan, harta dan anak itu kadang-kadang jadi perhiasan dunia. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, ya Pak ya. Anak itu Pak perhiasan dunia, ya Pak ya. Apalagi punya duit, wah ini perhiasan banget. Nak, yuk kita jalan-jalan, mau kemana? Mau keluar negeri, ke dalam negeri, gitu Pak ya. Oh itu perhiasan banget. Tapi kadang-kadang dalam surat At-Taubah pun juga disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Fitnah itu artinya ya ujian, ya Pak ya. Makanya ketika kita mendapatkan wasiat dari Allah, ya berarti kita suruh mempelajarinya. Dan redaksi yang dipakai itu dengan redaksi wasiat. Biasanya wasiat itu secara bahasa artinya memerintahkan kepada seseorang, itu namanya wasiat. Makanya wasiat itu Pak nanti juga masuk ke pembahasan yang lain. Baik wasiat setelah orang meninggal, itu juga perintah untuk dilakukan setelah meninggal. Atau Pak Ustadz khotib yang mau berkhutbah. Kalau khotib berkhutbah itu kadang-kadang kan ngomong ya Pak ya, khotib berwasiat kepada khotib sendiri gitu ya. Bapak juga nanya, Pak khotib emang mau meninggal kok wasiat, kan gitu ya Pak. Ya enggak, wasiat itu artinya memerintahkan kepada orang lain. Ini perintah dari Allah Pak, untuk kita belajar tentang pembagian harta. Dan kata kerja yang dipakai itu dengan kata kerja fi'il mudhari'. Nah ini kalau kata kerja dalam bahasa Arab itu beda-beda ya. Kalau dalam bahasa Inggris tensisnya gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab kata kerja itu ada 3. Yang pertama madhi, yang kedua mudhari', yang ketiga amar. Madhi untuk masa lampau, mudhari' untuk masa sekarang dan seterusnya, amar itu untuk perintah ya Pak ya. Ini fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita sama Pak. Makan itu sudah makan, sedang makan, mau makan. Itu sama ya Pak ya. Dalam bahasa Arab akala itu sudah makan, yakulu itu sedang makan atau mau makan, kul itu makanlah. Ini beda nih ya dalam pembentukan bahasa. Yang digunakan di dalam surat An-Nisa itu dengan redaksi fi'il mudhari', yang berarti perintahnya itu selamanya. Tidak ada kata usang di dalam perintah ini ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayaini dan lain sebagainya. Yang kalau orang itu meninggal, bagiannya itu Pak, itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita sih nggak membanding-bandingkan, tetapi kalau dilihat datanya Pak, perintah tentang sholat di dalam Al-Quran banyak, tentang zakat itu banyak, tetapi kita bayar zakat dari harta apa saja itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Meskipun untuk siapanya itu disebutkan. Sholat bagaimana takbir sampai salam itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi ketika perintah untuk membagi waris itu disebutkan plus caranya ya Pak ya. Oke ya, makanya ini nanti yang berkonsekuensi hukum tentang bagaimana caranya membagi waris itu Allah jelaskan secara langsung di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu surat An-Nisa 11 sampai 14
ya Pak ya. Ini suratnya aja namanya apa? An-Nisa, nggak ada surat Ar-Rijal ya Pak ya. Perempuan itu istimewa di dalam Al-Quran. Ada surat Maryam ya Pak ya, ada gitu kan. Oke, kemudian yang kedua adalah alasan kenapa kita belajar ilmu waris yang kedua itu Nabi perintahkan secara langsung untuk kita belajar. Dalam riwayat Imam Ad-Daraqutni dan Imam Al-Hakim, Nabi memerintahkan kita untuk belajar faraid. Hadisnya ta'allamul faraidha, kalian belajarlah ilmu faraid ya. Faraid itu jamak dari fariidhah yang artinya bagian pasti. Wa'allimuhun nasa, dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innimru'un makbudun, karena saya orang yang akan meninggal. Wa innal ilma sayuqbadu, karena ilmu juga akan dicabut. Wa tazharul fitanu, dan akan muncul fitnah-fitnah. Nah, ini kata-kata fitnah ini Pak mirip dengan yang ada dalam surat At-Taghabun ketika harta dan anak itu bersatu. Hatta yakhtalifal isnani, ketika ada dua orang berbeda pendapat, dua orang berselisih fil fariidati, dalam ilmu faraid, la yajidani, mereka berdua tidak akan ketemu, man yaqdi biha, orang yang bisa menyelesaikannya, orang yang bisa menjawabnya ya Pak ya. Jadi kalau hari ini Bapak belajar ilmu faraid kok bermasalah, kok masih ada orang yang bisa menjawabnya, alhamdulillah ya Pak ya, karena tidak semua ustadz itu bisa membahas tentang ilmu faraid. Kalau memotivasi orang Pak untuk berbuat baik itu nggak harus pakai ustadz, motivator aja cukup ya Pak ya, apalagi plus ustadz. Tapi kalau ustadznya kok bisa menjawab ilmu faraid, itu akan menjadi nilai lebih, karena kata Nabi, suatu ketika akan ada dua orang yang berbeda pendapat berdebat dalam urusan faraid, tidak ketemu orang yang bisa menyelesaikannya ya Pak ya. Ini perintah dari Nabi untuk belajar dan mengajarkan. Oke, kalau Bapak ya kalau mau mengajarkan kepada orang lain bagus, setidaknya kepada calon ahli waris ya Pak ya. Kalau nggak bisa ya udah minta tolong kepada orang yang bisa untuk mengajari. Dan insya Allah Pak, terjadinya masalah dalam keluarga karena masing-masing pihak itu tidak tahu bagiannya berapa. Kadang-kadang selain tidak tahu juga tidak mau tahu. Ini dua hal ini gampang-gampang susah. Kalau tidak tahu ya udah mencari tahu, tapi kalau sudah tidak mau tahu, wah ini berat. Levelnya sudah bukan ustadz lagi, tapi pengacara ya Pak ya. Oke, ini yang harus diketahui. Dan ustadz bukan pengacara, kan gitu ya. Makanya kita belajar itu Pak. Semoga sih dalam rangka zero accident ya Pak ya. Orang itu kalau di perusahaan besar itu kan ada ISO 9 berapa gitu Pak ya. Itu kan biar perusahaannya itu zero accident, nggak ada kecelakaan, sudah 10.000 jam nggak ada kecelakaan. Tapi kita Pak, keluarga kita yang kita tinggalkan harta, itu kita nggak siap-siap kepada mereka. Kadang-kadang malah kita sendiri yang menjadikan mereka akan berantem di kemudian hari ya. Makanya kita harus antisipasi. Yang mana alasan yang ketiga kenapa kita belajar ilmu faraid atau ilmu waris, disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, kalian jangan makan harta di antara kalian dengan batil. Ayat ini Pak, mungkin sekilas itu seperti ayat buat koruptor ya Pak ya. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan batil. Sebenarnya batil di sini Pak itu nggak selalu buat orang yang makan hartanya publik, nggak selalu begitu. Orang yang makan harta saudaranya itu dolim nggak Pak? Zolim ya Pak ya. Saudara makan harta saudara. Dan ini Pak, ketika ada kalau
gini, kalau koruptor itu ketangkep Pak, itu dia tahu kalau ini korupsi. Tapi kalau saudara makan harta saudaranya, itu kadang-kadang Pak, dia bisa mencari dalil untuk membolehkan makan itu. Iya Pak ya. Ini agak-agak gampang-gampang susahnya. Saya kasih contoh gini Pak. Ini gampang-gampang susah, saya bilang gampang-gampang susah karena kadang-kadang terjadi tapi kita tidak sadar kalau itu zalim padahal itu zalim. Orang tua sebelum meninggal itu punya anak. Anak pertamanya itu Pak, itu sudah cukup dewasa. Tapi qadarullah ternyata ketika usia lanjut ternyata hamil lagi istrinya. Ya Pak ya, mungkin nggak Pak? Mungkin, dan ini kejadian nyata. Ya, saya punya saudara, saya punya tetangga, anak pertamanya itu dipanggil sama orang tuanya, dibilangin, nak, bapak ini kan sudah sakit-sakitan. Kalau nanti bapak meninggal, kan ada tanah, ada harta, tolong ya. Adikmu yang paling kecil itu kamu urusin sampai nanti sekolah sampai menikah. Yaitu duitnya pakai itu kan gitu Pak ya. Bagus nggak Pak pesan orang tua seperti itu? Ya bagus, biar saudaranya memikirkan saudara yang lainnya kan gitu Pak ya. Oke ya. Tapi Pak dalam kenyataannya sedikit masalah gara-gara apa? Gara-gara ketika bapak itu benar-benar meninggal, hartanya tidak dibagi waris karena omongan dari bapaknya, nanti adikmu tolong urusin ya Pak ya, diurusin bener, makannya ikut kakaknya karena adik yang paling kecil itu masih kecil waktu bapaknya meninggal. Kemudian sekolah juga dibiayai sama kakaknya sampai kuliah, sampai menikah dibiayai. Tapi setelah menikah Pak, orang itu usianya cenderung sama ya Pak ya. Orang itu kalau masih sekolah itu ada jenjangnya. Jenjangnya itu maksudnya, oh saya SD, kakak saya SMP, itu beda. Mainnya aja beda. Ya. Kalau kuliah itu sudah beda, tapi kalau setelah menikah hampir mirip, sama ya Pak ya. Saya dengan bapak-bapak ini kan bedanya cukup jauh. Kita sama-sama di masjid, sama-sama udah menikah. Satu komplek Pak. Itu sudah nggak ada perbedaan cukup signifikan ya Pak ya. Ya paling-paling kita tanya, kamu lahirnya tahun berapa sih? Tahun 80. Wah masih muda ya. Oh iya, bapak berapa? Saya 60 ya Pak ya. Tapi kalau satu kompleks setelah menikah sama-sama itu hampir mirip setara Pak. Apalagi sama-sama punya anak gitu Pak ya. Dan ternyata iya, ketika adik yang paling kecil itu menikah, setelah menikah, karena yang menikah itu butuh rumah, akhirnya tetangga-tetangga bilang, dulu bapakmu itu punya tanah banyak ya Pak ya. Masa sih kok saya nggak dapat? Ya nggak tahu, tanya kakak itu. Akhirnya nanya Pak, kak, katanya bapak dulu punya tanah banyak gini. Saya pengen bangun rumah bagi waris yuk gitu Pak ya. Oh kata kakaknya, kamu itu nggak mau tahu, kamu nggak tahu diri. Kenapa? Ya kamu kan biaya hidup, sekolah sampai nikah itu ya pakai biaya saya gitu Pak ya. Nah, terus kenapa? Apa urusannya? Lah itu duitnya dari bapak itu ya saya gunakan untuk hidup kamu ya Pak ya. Loh terus hitungannya bagaimana? Masa hitung-hitungan gitu Pak ya. Lah pertanyaannya Pak, ketika tidak terjadi kejelasan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kakaknya itu memang biayanya lebih tinggi daripada duitnya yang diberi bapaknya, atau duit yang diberi bapaknya atau harta yang diberi bapaknya itu lebih banyak daripada biaya hidup ya. Dan ini Pak, kalau terjadi kezoliman, ya ini tidak bisa disalahkan siapa-siapa karena bapaknya juga bilang adiknya nanti diurusi sampai menikah, kan gitu Pak ya. Oke, ini Pak, kadang-kadang yang terjadi di masyarakat, kadang-kadang kezoliman itu memakan harta orang lain secara zalim itu kadang-kadang secara tidak sadar ya Pak ya. Oke, contoh lain begini, ketika kita tidak tahu ilmu faraid, ilmu waris, ketika suami istri menikah ya Pak ya, ketika hartanya misalnya nih suaminya udah punya duit banyak, menikah dengan istri, tapi ternyata suami tadi meninggal punya anak-anak kecil. Oke, pertanyaannya berarti harta suami dibagi waris nggak? Bagi ya. Suami istri menikah, kemudian hartanya harta suami, istri juga punya harta, tapi dipakai sama dia, dipegang sama dia. Kalau hartanya suami itu ketika meninggal kok anaknya masih kecil-kecil SD gitu Pak ya. Pertanyaannya, hartanya suami tadi dibagi waris nggak? Dibagi gitu Pak ya. Pertanyaannya lagi,
Pak Ustadz, kan ini bocah kecil banget, masa dapat duit sih nanti buat beli mainan gitu Pak ya. Ya gini, dibagi itu nggak harus diberikan, tapi dibagi haknya ya Pak ya. Oh berarti ini suami ini waktu meninggal duitnya kita anggap 100%. Duitnya apa saja sih, hartanya apa saja sih? Oh ada tanah, ada kontrakan, ada apa-apa gitu Pak ya. Oke, kalau harta itu harta suami, kok punya anak, pertanyaannya istri dapat berapa persen atau berapa prosentasenya? Kalau enggak seperempat, seperdelapan itu bagian istri. Kalau suaminya punya anak, istrinya dapat seperdelapan. Kalau suaminya enggak punya anak, maka istrinya dapat seperempat. Berarti kalau hartanya di total itu 8 miliar ya Pak ya. Kita miliarnya aja Pak yang ngomongnya ya Pak ya, biar enak baginya ya. Kita sudah berantem ditanya hartanya berapa, 5 juta. Walah 5 juta ngapain berantem ya Pak ya. Dan insya Allah sih 5 juta sih nggak berantem. Tapi kalau miliar-miliaran bakal triliun-triliunan, makanya saya bilang Pak, berantemnya orang kaya sama berantemnya orang miskin itu lamaan orang kaya ya Pak ya. Kalau orang miskin berantem turun sampai ke kantor polisi, kamu mukul ya, mana visumnya, ini didenda 5 juta. Wah 5 juta mahal banget, yaudah besok nggak berantem lagi ya Pak ya. Nah, tapi kalau orang kaya berantem, sono bawa pengacara, ini bawa pengacara, masih kurang bawa polisi, wah bawa ormas gitu Pak ya. Ke pengadilan pun itu mulai dari yang paling rendah sampai nanti paling tinggi ya Pak ya. Itu buat permainan pengacara saja, duitnya habis buat rebutan gitu Pak ya. Ini kalau orang kok ternyata apa namanya, tadi ya saya sampaikan, menikah punya anak kecil, berarti istrinya kan dapat bagian 1/8. Kalau hartanya 8 miliar berarti 1 miliarnya itu milik istri. Kalau berupa duit, kalau berupa apa properti, berupa macam-macam, ya udah gampang saja. 1/8 dari hak milik itu hak milik istri, 7/8 kalau anaknya laki-laki perempuan berarti buat mereka. Tapi nggak harus diberikan, tapi dijaga. Oke Pak ya. Kalau dijaga berarti hak miliknya buat anak, tapi yang mengelola bisa siapa saja. Oke Pak ya. Oke. Tapi dalam kasusnya tak jarang hartanya suami ketika suami meninggal anaknya masih kecil dikuasai oleh istri. Kalau dikuasai oleh istri, kalau dikelola nggak apa-apa. Tapi sayangnya tidak jelas ini mengelolanya bagaimana. Sayangnya lagi karena anaknya masih kecil, kemudian suaminya meninggal dalam keadaan masih muda, duitnya banyak, ikut arisan Pak, ikut reunian, ketemu sama yang lain. Ternyata lo kok masih cantik gitu Pak ya. Kasihan anakmu nggak ada ngurusin, saya deh mau menafkahi. Maksudnya apa ini? Yuk kita menikah ya Pak ya. Kalau ternyata menikah lagi Pak, kok duitnya dipakai untuk menikah, zalim nggak terhadap anak dari suami pertama? Zalim kan gitu Pak ya. Kalau nanti di kemudian hari nggak dibagi-bagi dari suami pertama, ternyata menikah punya anak lagi dari suami kedua. Kalau hartanya itu dari suami pertama Pak, anak dari suami kedua itu ahli warisnya dari suami pertama nggak? Bukan ya Pak ya. Contoh nih, suami pertama meninggal punya anak 3, kemudian menikah lagi punya anak 3, berarti anaknya ada 6 ya Pak ya. Oke ya, 3 tambah 3 6. Ketika istri tadi meninggal Pak, di kemudian hari kok ternyata dibagi waris terhadap 6 anak ya Pak ya. Harusnya kan bukan kepada 6 itu kalau harta suami pertama, kepada anak dari suami pertama saja gitu Pak ya. Oke. Dan kasus ini Pak banyak terjadi bukan karena orang itu poligami ya, tapi karena menikah lagi setelah suami atau istrinya meninggal. Saya pernah bercerita ya Pak ya di sini ya tentang ada orang perempuan ya yang meninggal. Yang meninggal itu sang perempuan ya. Kemudian bapaknya masih hidup, keliru. Suami istri menikah, punya anak. Istrinya meninggal. Sang suami masih hidup, menikah lagi, punya anak lagi. Di anak yang kedua Pak, anaknya ada banyak, hidup bersama bapaknya dalam satu rumah. Oke. Tapi anak dari istri yang pertama itu sudah pisah rumah. Pertanyaannya,
Kalau rumahnya suami tadi, laki-laki tadi dimiliki oleh suami tadi, Pak, dan ternyata suami tadi meninggal, meskipun hidup dari suaminya bersama anak dari istri kedua, ya Pak ya, keliru. Meskipun rumahnya tadi ditempati bersama istri kedua dan anak-anak dari istri yang kedua, pertanyaannya, kalau sang suami atau laki-laki meninggal tadi, anak dari istri pertama yang sudah pisah itu dapat warisan dari tanah yang ditempati nggak? Dapat ya Pak ya? Dapat ya? Oke ya, harusnya dapat ya. Harusnya dapat. Tapi kalau kita posisinya sebagai anak dari istri kedua, yang mana rumah itu adalah rumah kecil kita Pak Ustadz bersama ibu kita, istri yang kedua, masa sih saudara tiri saya yang nggak tahu-tahuan rumah di sini, masa dapat juga sih? Ya Pak ya. Kira-kira Pak, saudara tiri yang jauh-jauh itu, rumah itu dapat nggak Pak? Ya Pak ya. Kalau dapat, wah berarti kan dia nggak tahu-tahuan di sini Pak Ustadz, gitu ya. Saya pernah Pak, ini belum selesai kasusnya karena tanahnya itu di daerah Fatmawati Pak ya. Itu dulu itu ada apa namanya pegawai Pedanka. Pedanka berarti udah lama banget ya. Pedanka itu sekarang apa? Kemendikbud ya Pak ya. Itu ada tanah di situ, itu ada sekitar ya cuma 400 meter. 400 meter tapi sekarang ya Pak ya. Di situ ada MRT yang 1 meternya aja itu NJOP-nya 30 juta. Ya, 30 juta itu kali 4 Pak, itu miliaran ya Pak ya. Kalau yang dibagi itu sedikit, oke lah. Tapi pertanyaannya gini, kalau benar-benar secara hukum itu adalah bagian dari anak dari laki-laki tadi kepada istri pertama maupun istri kedua, kok ternyata dikuasai oleh anak dari istri kedua saja tanpa diberikan kepada anak dari istri yang pertama? Pertanyaannya, zolim nggak Pak? Zolim ya Pak ya? Kecuali kalau rumah itu saat masih hidup suaminya bilang, istriku ya Pak ya, istriku yang kedua itu, ini rumah buat kamu ya, tek terus dipindahkan. Kalau buat istri yang kedua Pak, pertanyaannya berarti istri yang pertama tadi, anaknya Pak, itu dapat bagian waris nggak? Nggak ada, karena nggak jalur ya Pak ya. Kalau yang meninggal adalah istri kedua, kalau rumah itu sudah diberikan kepada istri yang kedua, berarti kalau anak dari istri pertama itu bukan jalur nasab dia. Ya Pak ya, makanya anak dari istri pertama terhadap harta yang sudah diberikan kepada istri yang kedua itu tidak ada sambungannya, gitu Pak ya. Oke, tapi Pak, ketika terjadi demikian karena nggak tahu ilmu waris dan nggak tahu ilmu hibah ya Pak ya, setelah meninggal Pak jadi masalah karena dijual harganya 9 miliar ya Pak ya. Kalau dibagi sama anak-anak itu kan nggak tahu-tahuan apa-apa Pak Ustadz. Kita kan yang ngurusi, dulu nggak ada suratnya, kita yang keluar uang juga. Saya tanya, keluarnya uangnya berapa? Ya 10 juta lah, orang harganya 9 miliar ya Pak ya. Nah, ini jadi masalah. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ilmu hibah, ilmu wasiat, ilmu waris, kita tahu nih, tadi orang itu Pak nggak poligami, cuma istri pertamanya meninggal lagi punya anak dari istri kedua, dan istri pertama kedua itu anaknya itu kalau yang meninggal bapaknya itu bapaknya mereka, tapi kalau yang meninggal ibunya masing-masing ya Pak ya. Oke ya, ini dalam bab tentang memakan harta orang lain secara zalim Pak, itu bisa jadi karena bapaknya itu nggak tahu-tahuan ilmunya, sampai-sampai anaknya itu Pak itu merasa itu sudah dimiliki, atau seorang istri merasa harta suaminya harta dia, padahal kalau bukan hartanya dimakan berarti sama dengan memakan harta orang lain secara zalim ya Pak ya. Oke ya, termasuk Pak kemarin juga saya sudah sampaikan, kalau orang tua kok hibah kepada anak itu harus selesai secara syariah dan secara legalnya. Kalau baru diomongkan saja itu Pak tidak ada konsekuensi hukumnya ya Pak ya. Saya ulangi, kalau baru diomongkan saja itu tidak ada konsekuensi hukumnya. Persis dengan orang laki-laki yang pengen menikahi perempuan, kamu mau nggak saya nikahi? Mau. Pertanyaannya sudah halal atau belum? Belum ya Pak ya. Termasuk begini, orang tua,
nak nanti kalau saya meninggal apalagi begitu. Atau nggak usah ngomong setelah meninggal, nak ini buat kamu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya Pak ya. Itu orang tua sengaja banget Pak, sengaja biar anaknya berantem. Kalau nanti orang tua itu meninggal, yang dibilangin ini buat kamu, dia merasa ini milikku ya Pak ya. Mana buktinya? Enggak ada. Buktinya saya dengar sendiri bapak bilang begitu, ibu bilang begitu. Tapi yang lain bilang, ya enggak bisa, ini kan orang tua yang punya, berarti harusnya dibagi waris ya Pak ya. Oke, tapi gara-gara omongan yang tidak benar, kalau terjadi masalah di dalam keluarga, khawatirnya Pak, ketika terjadi kezoliman, nanti ada orang yang memakan harta orang lain secara zolim. Termasuk dalam kasus ini adalah keluarga. Dan memakan harta orang lain secara zolim itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susahnya begini, kalau masih muda, keliru. Kalau masih hidup di dunia, kita minta ridhonya Pak, kok ikhlas, selesai ya Pak ya. Contoh gini, kita nggak tahu nih, terus kita makan, kita bilang ini tadi makananmu ya, iya tadi saya makan, mohon ikhlasnya ya, oh ya nggak apa-apa ya Pak ya. Selesai nggak Pak? Selesai. Termasuk dalam kasus yang banyak, ketika dulu bagi-bagi nggak tahu ilmunya, terus ternyata kita mendapatkan lebih banyak daripada seharusnya, kita bilang kepada yang lebih dikit, kayaknya dulu keliru ya, saya ini kayaknya kelebihan, gimana ikhlas nggak? Ikhlas ya Pak ya. Selesai nggak? Selesai. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak ridho, dan ini bukan bicara tentang harta haram, itu bukan haram bendanya ya, aslinya boleh. Tapi ketika ada hak orang lain, kok ternyata kita bawa Pak, kita pegang, na'udzubillahi min zalik, itu nanti Pak, masuk pesawatnya menuju surga itu agak-agak susah. Amalnya sih banyak. Ketika keluar negeri Pak, orang itu mau keluar negeri, duitnya sakunya banyak, iya, sudah ada visa, sudah ada paspor ya Pak ya. Visanya itu syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena dengan itu orang itu boleh masuk ke suatu negara, kan gitu Pak ya. Kalau masuk ke surga itu kuncinya la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Oke ya. Termasuk paspornya juga sudah ada ya, karena sholatnya juga rajin. Tetapi Pak, orang yang mau keluar negeri naik pesawat, mau paspornya komplit, visanya ada, uang sakunya juga sudah ada, tiketnya juga sudah lunas. Tapi kalau di dalam tasnya Pak, kok ada senjata tajam ya Pak ya, kok ada barang-barang yang nggak boleh naik pesawat, kira-kira Pak bisa naik pesawat nggak? Enggak ya Pak ya. Kita mau lewat ke bandara aja itu suruh melewati metal detektor ya, dideteksi ini ada metalnya atau enggak. Kalau ternyata bunyi, ditanya kok bunyi apa ya, oh gespernya belum dilepas gitu Pak ya. Bunyi lagi, wah, apa lagi nih, oh dompetnya ada koinnya, lepas, apalagi jam, apalagi gigi ya Pak ya. Wah ternyata giginya nggak bisa dilepas dong. Iya, kalau orang mau masuk surga nanti dilewati dosa detektor Pak. Kalau ada harta orang lain yang kemakan, nanti bunyi titit, loh kok bunyi ya, ada apa ya, diteliti, oh ternyata ada harta saudaramu yang dimakan. Waduh, udah masuk ke perut nih gitu ya, udah jadi daging. Ya udah gini Pak, kita lihat sedikit atau banyak. Kalau sedikit sih ada jasa melepaskan, dipotong ya Pak ya. Jasa melepaskan dosanya itu Pak, itu ke neraka dulu, dipotong dulu ya Pak ya. Kalau sudah banyak, sudah susah, wah Pak ini susah banget Pak, kenapa? Udah semuanya ya Pak ya, makanya dibakar dulu. Dibakar di neraka. Kalau sudah hilang itu baru nggak bunyi lagi, monggo, tapi sudah 500 tahun kemudian ya Pak ya. Na'udzubillahi min zalik gitu ya. Yang kadang-kadang kalau kita mengetahui itu dosa, kita lebih mudah untuk bertobat daripada samar-samar. Na'udzubillah ya Pak ya. Kalau masih samar-samar atau setidaknya itu kita kadang-kadang tidak tahu kalau itu dosa, semoga sih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok suruknya nggak bunyi ya? Ini belum kayak? Oh masih jauh ternyata. Sekarang subuhnya juga agak mundur ya. Saya tadi berangkat jam 4, alhamdulillah masih ngejar meskipun naik tangganya agak ngos-ngosan juga tadi. Langsung disadarin sudah jadi imam ya Pak ya. Oke, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ancaman kekal di neraka. Ini na'udzubillahi min zalik. Semoga
ketika kita menjadi hamba yang taat, menjadi orang soleh, menjadi seorang muslim yang taat, semoga kalaupun kita dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dari ampunan itu kita pantas untuk mendapatkan surga tanpa melewati neraka. Tetapi begini, ketika Allah menutup ayat tentang faraid, yaitu ayat yang ke-14, ditutup dengan sebuah ayat yang kalau kita baca ini agak mengernyitkan dahi begini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan menentang hukum-hukum Allah, gitu ya. Hudud itu secara bahasa jamak dari haddun yang artinya batasan-batasan. Nah, para ahli tafsir menyebutkan suatu ayat itu biasanya akhirnya itu menjelaskan kandungan dari ayat sebelumnya. Maksudnya suatu ayat itu kadang-kadang kan innallaha samiun alim, innallaha ghafurur rahim, gitu Pak ya. Itu biasanya Pak ada hubungannya erat dengan yang dijelaskan di ayat sebelumnya. Ya. Dan ayat ini mengakhiri tentang ayat faraid yang artinya siapa yang bermaksiat kepada Allah dan menentang hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, maka yudkhilhu naron, dia akan dimasukkan neraka. Sayangnya enggak cuma neraka saja, tapi khalidan fiha, yang khalid, yang kekal di dalamnya, nauzubillahi min dzalik, walahu azabun muhinun, dan baginya siksa yang menghinakan. Ya, kata-kata khalidan itu biasanya kepada orang kafir yang dia tidak percaya kepada Allah. Tapi di ayat ini, ancaman ini diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah. Tapi tidak cuma bermaksiat, karena maksiat itu sebesar apapun sangat mungkin diampuni oleh Allah. Tapi maksiat ini ditambah wa yata'adda hududahu, dan menentang, ya, wa yata'adda hududahu itu melampaui batas dari batas-batas Allah, maka masuk neraka secara kekal. Makanya Pak, para ulama nanti menjelaskan orang yang tidak tahu dengan tidak mau tahu itu beda, ya. Kalau tidak tahu diberitahu, oh dia akan menjadi tahu dan mengamalkan. Tapi kalau diberitahu, oh ini kan harusnya nggak begini, harusnya begitu, ayatnya begini, harusnya begitu, terus dia bilang bodoh amat, ya Pak ya. Kok di Quran loh? Ya kan Quran nggak semuanya bisa dipakai, gitu kan? Loh ini dari Allah loh. Nggak tahu, pokoknya saya nggak mau tahu, ya Pak ya. Kalau sudah diberikan ilmunya kok tidak mau tahu, bahkan cenderung menganggap itu tidak adil, khawatirnya berarti menganggap aturan di dalam Al-Quran tidak adil, berarti seolah-olah menganggap yang membuat aturan itu juga tidak adil, gitu Pak ya. Kalau tidak tahu oke, tapi kalau diberitahu kok tidak mau tahu, sayangnya Pak, khawatirnya nanti sampai melevel menentang, ya Pak ya. Menentang itu beda dengan mengakui. Di jalan saja Pak, ditilang polisi itu antara mengakui salah dengan tidak mengakui kalau mengakukan kesalahan, itu dua hal yang berbeda ya Pak ya. Nah, ini di dalam bab tentang waris juga sama. Makanya ayat ini yang menurut saya harus menjadi catatan tersendiri ya. Meskipun nanti ada beberapa hukum selanjutnya, mulai dari menggugurkan hak itu juga boleh ya Pak ya, atau orang yang tidak mau mengambil haknya itu juga tak masalah. Tapi secara umum ada kalau kita bicara waris itu ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu langkanya ilmu waris. Ini juga menjadi alasan tersendiri kenapa kita belajar ilmu waris. Dan menurut pengamatan saya Pak, di beberapa kajian itu memang jarang yang dibahas secara detail di dalam bab ilmu waris, karena dianggap itu susah dan ternyata memang langka. Langka itu dari dua sisi, langka yang mau belajar sama langka yang bisa mengajari, ya, karena tidak semua bisa mengajarkan ilmu waris. Makanya kata Nabi dalam dalam redaksi Imam Ibnu Majah atau dari Imam Al-Hakim disebutkan fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwaluma yunza'u min ummati, yaitu ilmu waris itu sebagian ilmu, dia akan dilupakan dan yang pertama dicabut dari umatku, gitu ya Pak ya. Makanya
di sini nih Jama'al Akhbar termasuk manusia-manusia langka ya Pak ya. Karena apa? Ya karena belajar ilmu yang langka gitu. Makanya perlu dilestarikan di sini ya. Nah, kan sesuatu yang langka itu kan biasanya ya apa namanya kalau nggak harganya tinggi ya Pak ya. Ini hewan langka nih makanya dilindungi. Termasuk kalau apa namanya lagi langka nih cabai makanya naik ya Pak ya. Nah, ini termasuk hal yang langka makanya semoga nanti kita bisa apa namanya selesaikan tentang ilmu ini dan semoga bisa difahami dengan mudah. Oke. Saya lanjutkan? Lanjutkan atau mau tanya jawab? Tanya jawab dulu. Oke ya. Belum syuruk kan ya? Masih jauh. Oh iya masih gelap loh ya. Tapi kalau saya lihat di sana kok udah jam 6. Oh salah ya? Oh pantesan. Ini waktu Indonesia mana tuh? Terbit jam 5.49, sekarang sudah jam 5.53 ya. Ini berarti sudah syuruk nih. Khawatirnya nanti kalau ada pertanyaan saya nggak bisa selesaikan ya Pak ya. Atau gini aja, ini masih ada beberapa hal ya. Ini apa namanya saya lanjutin, yaitu sejajar belajar Al-Quran karena kata Umar bin Khattab ta'alamul faraid kama tata'alamunal Quran. Kalian belajar ilmu faraid seperti kalian belajar Al-Quran. Kemudian cegah pecah keluarga, mudah dan sederhana dan banyaknya penyimpangan. Insya Allah kita nanti yang lanjut-lanjut ini saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Plus juga kita akan membahas kira-kira Pak, ada masalah apa saja di dalam ilmu waris tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat. Karena saya sudah menyebutkan setidaknya ada beberapa hal yang menjadi masalah ya Pak ya dalam bab penyimpangannya. Untuk melengkapi kajian kita kali ini beberapa masalah yang terjadi dan insya Allah nanti kita akan bahas juga dan solusinya bagaimana dan mengantisipasinya bagaimana kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya.